Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita yang Masya Allah terakhir kita membahas kajian tentang nasihat untuk wanita atau untuk muslimah ini yang saya ingat sebelum 10 hari terakhir Ramadan ya. Sekarang alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan hari ini adalah di antara penyakit-penyakit lisan ya, subhanallah, dan ini biasanya terjadi kepada para wanita. Di antara penyakit-penyakit lisan yang hendaknya kita perhatikan betul agar kita tidak terjebak ke dalam dosa ini adalah menyebarkan rahasia ya, subhanallah. Dan subhanallah muallif di sini Abdullah mencontohkan ada beberapa kisah yang nanti kita akan ketahui bersama bahwasanya di antara yang membeberkan rahasia di zaman Rasulullah SAW adalah kaum wanita ya, subhanallah. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya agar kita berhati-hati dengan lisan-lisan kita untuk bisa menjaga lisan kita. Kita masuk ke kitabnya halaman 48. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz asarran nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditsa. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membicarakan sebuah peristiwa ya, dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan pembicaraannya secara rahasia. Ila ba'dhi azwajih, kepada salah seorang istri beliau, dan para ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan salah seorang istri Rasulullah SAW di ayat ini adalah Hafsah binti Umar. Jadi Hafsah putrinya Umar bin Khattab. Yang punya mushaf silahkan dibuka surah At-Tahrim ayat 3. Di ketika itu Rasulullah SAW membicarakan sebuah peristiwa secara rahasia kepada Hafsah binti Umar ya, Hafsah putrinya Umar, yaitu istrinya Rasulullah SAW. Falamma nabba'at bih wa adhharahu Allahu alaihi arafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Kemudian ketika itu Hafsah, subhanallah, ini sesama wanita nih, ini pelajaran untuk kita semuanya, menceritakan peristiwa yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW untuk dirahasiakan, jangan bilang ke siapa-siapa ya gitu ya. Subhanallah, ternyata itu akhirnya sampai juga ya disampaikan oleh Hafsah kepada madunya, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang kita tahu ya teman-teman, yang namanya ibunda Aisyah sama ibunda Hafsah ini lumayan dekat ya, mereka berdua itu temenan ya. Jadi istilah Rasulullah SAW yang temenan karena memang dari usia juga tidak terpaut jauh kan. Ketika Rasulullah SAW memiliki ibunda Aisyah waktu itu ada ibunda Saudah, dan ibunda Saudah dengan ibunda Aisyah cukup jauh usianya, subhanallah. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan pembicaraan yang Hafsah bicarakan dengan ibunda Aisyah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma nabbaha bihi qalat man anba'aka hadza qala nabba'ani al-alimul khabir. Subhanallah. Maka ibunda Hafsah terkejut ya, dari mana engkau tahu ya Rasulullah, siapa yang memberitahukan engkau bahwasanya saya telah berbicara dengan ibunda Aisyah? Maka Rasulullah SAW pun menjawab ya, bahwa yang telah memberitahukan beliau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha al-alim, yang maha mengetahui, al-khabir ya, yang maha detail, yang maha mengenalnya, subhanallah. Dan ini subhanallah, para ulama tafsir, kalau kita kembali lagi di Al-Quranul Karim ya, di beberapa tafsir, bisa teman-teman baca di tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Syekh Sa'di atau tafsir Al-Qurtubi ya. Di situ dijelaskan bahwasanya di antara asbabun nuzul terjadinya peristiwa dalam surah At-Tahrim ini, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu, ini adalah peristiwa yang terjadi pada ibunda Hafsah. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya peristiwanya ini tatkala ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya meminum madu dari rumahnya Zainab. Kemudian mereka ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka bersepakat untuk mengatakan bahwasanya madu yang engkau minum itu ya Rasulullah, itu adalah sesuatu yang sudah basi katanya, yang sudah berjamur ya. Nah ini yang pertama. Jadi subhanallah, mereka para istri Rasulullah SAW bersepakat, yaitu ibunda Hafsah dan ibunda Aisyah, untuk mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau telah memakan madu dari rumah Zainab, dari rumah istri Rasulullah SAW, dan ini adalah sesuatu yang tidak enak gitu ya. Terus
Rasulullah SAW akhirnya beliau mengatakan bahwasanya saya mulai detik ini sudah tidak mau lagi minum madu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala langsung menegur Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah aku halalkan? Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, ya tabtaghi mardata azwajik, agar engkau bisa mendapatkan keridhaan dari istri-istrimu. Kemudian ada yang mengatakan, ya dari asbabun nuzul surah At-Tahrim ini, bahwasanya yang dimaksud dengan ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwazik adalah ini kisah tentang Maria Al-Qibtiyah. Ya, kita tahu teman-teman bahwasanya Maria Al-Qibtiyah ini awalnya adalah seorang wanita dari Mesir yang dihadiahkan oleh pemimpin setempat di Mesir itu, Raja Mesir, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Maria menjadi budaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan akhirnya Maria Al-Qibtiyah dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada yang mengatakan bahwasanya Maria Al-Qibtiyah tetap menjadi budaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah Taala alam bisawab. Nah, ketika itu Maria Al-Qibtiyah, teman-teman, dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya Hafsah. Maka waktu itu Hafsah tidak berada di rumah beliau, dan ketika melihat ada Maria Al-Qibtiyah keluar dari rumahnya Hafsah ya bersama Nabi kita Muhammad SAW, maka Hafsah cemburu. Nah, ini adalah sifat para wanita ya. Para wanita itu tidak bisa lepas dari yang namanya cemburu ya. Karena kecemburuan yang begitu besar ya. Dan cemburu biasanya tanda cinta. Karena Rasulullah SAW ketika itu beliau berada di rumahnya Hafsah dengan Maria, dan Maria adalah tadi ya budaknya Rasulullah SAW atau istrinya Rasulullah SAW, maka ini boleh. Tapi Hafsah tidak terima karena cemburu yang sangat luar biasa ya, Masya Allah, dan mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya, ya Rasulullah, kenapa engkau begini, kenapa engkau membawa Maria ke rumahku ya. Dan subhanallah, kata Rasulullah SAW, sudah ini ya Hafsah, jadikan ini adalah sebuah rahasia, jangan kau sampaikan kepada yang lainnya, jangan kau sampaikan kepada yang lainnya, jaga rahasia ini. Ya sudah, ini hanya engkau dan Allah serta diriku yang mengetahuinya. Ya, subhanallah. Dan subhanallah lagi-lagi ya teman-teman, Masya Allah, ternyata Ibunda Hafsah itu karena saking sudah dekatnya dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Masya Allah, akhirnya apa? Akhirnya cerita lagi kepada Ibunda Aisyah. Ya, cerita bahwasanya Maria Al-Qibtiyah diajak oleh Rasulullah SAW ke rumahku, dan ketika itu aku tidak ada di rumah, dan Rasulullah SAW pada waktu Ibunda Hafsah marah ya, Ibunda Hafsah cemburu kepada Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah mengatakan ya kepada Ibunda Hafsah bahwasanya saya berjanji untuk tidak membawa lagi Maria, atau saya akan menceraikan Maria. Ya, Maria sudah tidak boleh lagi datang ke sini ya, tidak akan lagi menggauli Maria Al-Qibtiyah. Subhanallah. Setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan? Maria itu halal bagimu ya Rasulullah. Ya, jangan sampai engkau mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan demi menjaga keridhaan istri-istrimu. Ya Masya Allah. Nah, ini teman-teman, subhanallah ya, di sini Abdullah mengatakan waqad ikhtalafa fi bayani al-madhkur fil ayah ala qaulain, yang tadi saya sebutkan, annahu tahrimun nabi sallallahu alaihi wasallam lil asl. Ini adalah yang al-awwal, adalah pengharaman untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan al-asl, madu ya. Tadi ceritanya sudah bahwasanya Rasulullah SAW memakan madu di rumahnya Zainab ya, dan Ibunda Hafsah tidak suka, bersepakat dengan Ibunda Aisyah agar berkata kepada Rasulullah SAW, ya jangan makan madu lagi. Kemudian yang kedua, as-tsani annahu tahrim Maria Al-Qibtiyah. Wa sababu tahrimuha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam asaba Maria fi baiti Hafsah. Kemudian fawajadat Hafsah faqalat ya Nabi Allah laqad ji'ta ilayya syai'an ya majitu ila ahadin min azwajika fi yaumi. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala, engkau telah mendatangi seseorang ya yang mana itu adalah seseorang yang seharusnya tidak perlu bawa, karena ini adalah giliranku fi yaumi. Yaumi itu adalah giliran Ibunda Hafsah. Jadi waktu itu Rasulullah SAW ya menggauli Maria Al-Qibtiyah di rumahnya Ibunda Hafsah, dan wa ala firashi, dan di atas ranjang ya, ranjangku. Faqala ala tardaina an uharrimuha fala aqrabuha. Kata Rasulullah SAW, ya Hafsah, apakah engkau senang jika aku telah mengharamkan Maria untukku dan sudah tidak lagi aku dekati Maria? Qalat bala. Maka Ibunda Hafsah mengatakan, ya tentu
faharimuha. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya mengharamkan untuk tidak berjumpa dengan Ibunda Maria. Wa qala laha la tazkuri dzalika li ahadin. Maka kata Rasulullah SAW, jangan ini syahidnya dari hadis yang ada, wahai Ibunda Hafsah, wahai Hafsah, kata Rasulullah SAW, janganlah engkau menyebutkan hal itu kepada seorang pun. La tazkuri, jangan kau sebutkan. Di sini Rasulullah SAW merahasiakan sesuatu kepada Ibunda Hafsah. Ya subhanallah. Tapi ternyata akhirnya terbuka juga. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau teman-teman bertanya kenapa itu sampai terjadi kepada Ibunda Hafsah, maka jawabannya tidaklah sesuatu yang terjadi pada diri Rasulullah SAW dan keluarga beliau, kecuali menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi pelajaran bagi kita sebagai umatnya, bahwa nanti ya bakal ada nih perempuan-perempuan, para istri kaum mukminin yang akan membeberkan rahasia. Ya, subhanallah. Dan kalau kita lihat ya, kata rahasia, asir, itu kalau kita lihat secara bahasa artinya adalah sesuatu yang disembunyikan. Teman-teman bisa lihat di kitab Lisanul Arab ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kamus ya, kamus besar bahasa Arab itu nama kitabnya Lisanul Arab. Ya, Lisanul Arab, nanti di situ banyak sekali Masya Allah. Apa yang teman-teman belum tahu artinya, lihat di kitab Lisanul Arab, di situ ada yang teman-teman insya Allah dapatkan banyak ilmu yang teman-teman dapatkan. Nah, rahasia itu adalah sesuatu yang disembunyikan, dan rahasia itu ada dua. Ya, ada yang diucapkan ya seseorang, seperti tadi Rasulullah SAW mengucapkannya dan meminta untuk disembunyikan, meminta kepada Ibunda Hafsah untuk disembunyikan rahasia ya, apa yang saya katakan, kata Rasulullah SAW ya. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang ada di dalam hati dan tidak baik jika disebarkan, atau sesuatu yang ingin dilakukan. Maksudnya begini, jadi misalnya ada orang tuh, dia mengatakan sesuatu yang tidak baik, maka kita rahasiakan, itu tersembunyi, disembunyikan di dalam hati kita sebagai kehati-hatian. Baik, dan subhanallah, menyimpan rahasia ini teman-teman ya, wa idza wa'adat annaha taktumus sir summa afsahu ta'uddu athimah. Maka menyimpan rahasia ini adalah sebuah janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqul wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dalam surah An-Nahl ayat 91, teman-teman nanti bisa lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu, dan tepatilah, bi ahdillah, perjanjian dengan Allah, idza ahadtum, apabila kalian berjanji. Di dalam ayat ini, kalau kita lihat tafsirnya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita, orang-orang beriman, untuk merahasiakan sesuatu apabila seseorang tersebut memberikan amanah untuk kita. Ya, untuk kita bisa merahasiakan, maka rahasiakan. Karena yang namanya menyembunyikan rahasia, tidak membeberkannya, itu adalah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, kalau sampai akhirnya kita membeberkan rahasia tersebut, maka di sini athimah, tu'addu athim, telah ditulis ya sebagai dosa ya, Masya Allah. Coba kalau teman-teman lihat di surah At-Tahrim ya, lanjutan ayat surah At-Tahrim ini, ketika Rasulullah SAW akhirnya diberitahu ya bagaimana sifat istri-istri beliau, maka di ayat yang keempat Allah Azza wa Jalla mengatakan, in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, wahai Hafsah, wahai Bunda Aisyah, maka sesungguhnya hati kalian berdua telah condong menerima kebaikan. Wa in tadhaharu alaihi fa innallaha wa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Kalau kalian berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi kita Muhammad SAW, maka sesungguhnya Allah sebagai pelindung Rasulullah SAW ya, Jibril dan orang-orang beriman serta malaikat-malaikat yang menjadi penolong bagi Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan ya, apakah kalian termasuk ya orang-orang yang ingin dicerai oleh Nabi kita Muhammad SAW? Kalaupun kalian termasuk orang-orang yang kelak nanti dicerai oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah akan mengganti dengan para wanita-wanita muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat, sayyibat, wa abkara. Ini benar-benar ya akhwat, hati-hati ya bagi kita para istri, terutama ketika suami kita mewanti-wanti kepada kita. Ya, namanya rumah tangga itu kan terkadang ada ya sebuah rahasia yang memang suami kita tidak mau rahasia tersebut keluar, beritanya keluar, terdengar kepada orang lain. Ya, biasanya suami kita mengatakan, istriku tolong ya jaga rahasia ini, jangan kau sebarkan. Maka itu harus kita benar-benar jaga ya teman-teman. Ya, jangan sampai kita akhirnya menyebarkan walaupun ke teman dekat sekalipun. Ibunda Hafsah membeberkan rahasia ini kepada Ibunda Aisyah karena merasa sudah dekat. Ya, subhanallah. Ini menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita kaum wanita. Baik. Kemudian di sini Rasulullah SAW juga mewanti-wanti ya teman-teman. Subhanallah, mewanti-wanti agar kita tidak terjebak ke dalam golongan orang-orang munafik. Karena
tanda orang-orang munafik, yaitu ada 3 sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ayatul munafik salasun, tanda orang-orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara maka ia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau ia berjanji maka dia berkhianat, atau akhlafa itu dia menyelisih, dia tidak menepati janjinya. Kalau dia berjanji maka dia menyelisih atau tidak menepati janjinya. Wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah maka dia berkhianat. Khon itu berkhianat, tidak menjaga amanah tersebut. Subhanallah. Wa qad kana salafuna salih harisina ala hifdis sirri wala yafshuna. Dan kita tahu para salafus salih, pendahulu-pendahulu kita dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum jami'an, dari kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka itu subhanallah harisin, teman-teman. Harisin itu benar-benar bersemangat untuk menjaga rahasia dan tidak membongkarnya, tidak membeberkannya. Wa fi sahihain, dan ini dicontohkan di dalam hadis bahwasanya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu beliau pernah bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asarran nabi ila Fatimah bi syai'. Rasulullah SAW pernah suatu hari, teman-teman, merahasiakan sesuatu kepada putri beliau yang tercinta, yaitu Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, ketika itu Fatimah fabakat bukaan syadidan. Ketika itu Fatimah nangis sejadi-jadinya. Bukaan syadidan tuh nangisnya tuh benar-benar nangis syadid, benar-benar nangis yang sangat-sangat luar biasa, nangis sejadi-jadinya syadidan. Wasarahat tsaniyah. Kemudian Rasulullah SAW membisikkan lagi kepada Fatimah, kepada putri tercintanya, sebuah rahasia. Fadhahikat. Kemudian Fatimah tertawa. Nah, qalat Aisyah, falamma qama, ketika Rasulullah SAW bangun, sa'alatha faqalat, maka ibunda kita Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang menyebabkan engkau ya Fatimah tadi nangis, kemudian tidak lama kemudian dibisikin lagi oleh Rasulullah SAW, dan engkau akhirnya tertawa. Maka apa jawaban Fatimah? Subhanallah ya teman-teman, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Kata beliau, ma kuntu, tidaklah saya membeberkan rahasia yang telah dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan rahasia yang telah dirahasiakan oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Falamma tuwfiya, dan ketika Rasulullah SAW sudah wafat, ibunda Aisyah masih ingat. Qalat Aisyah, maka ibunda Aisyah masih ingat tuh peristiwa di mana Fatimah ketika itu menangis sejadi-jadinya dan tidak lama kemudian tertawa. Ibunda Aisyah meminta kepada Fatimah, ya ma qala laki Rasulullah, apa yang telah dikatakan kepada engkau ya Fatimah? Fa ammal an, kata Fatimah, sekarang saya akan bercerita. Fanaim amma hina sarani fil marratil ula fa akhbarani anna Jibril kana yu'aridu al-Qur'an fi kulli sana marrah wa annahu 'aradahu al-an marratain wa inni la ara ajali illa qad iqtarab. Fabakaitu summa sarni fabakait. Kata Fatimah, yang pertama itu kenapa saya menangis, wahai ibunda Aisyah? Karena ketika itu Rasulullah membisikkan, subhanallah, mengabarkan bahwasanya Jibril itu biasanya mengulang bacaan Al-Quran kepada Rasulullah SAW setahun sekali. Dan ketika tahu bahwasanya Jibril datang setahun 2 kali, maka kata Rasulullah SAW, itu pertanda ajalku sudah dekat. Dan Fatimah, karena Fatimah adalah putri yang sangat mencintai ayahanda tercintanya, Masya Allah. Dan ini bukti bahwasanya Rasulullah SAW itu telah sukses menjadi seorang ayah bagi anaknya, Masya Allah, bagi putrinya. Maka Fatimah pun menangis jadi-jadinya karena akan ditinggal oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Kemudian kata beliau, summa sarani tsaniyah. Kemudian Rasulullah SAW membisikkan lagi untuk yang kedua kalinya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ya Fatimah, amma tardaina an takuni sayyidata nisa'il ahlil jannah? Fadhahaktu. Wahai Fatimah, kata Rasulullah SAW, apakah engkau ridha, apakah engkau rela bahwasanya engkau akan menjadi sayyidah, akan menjadi pemimpin? Sayyidah itu pemimpin wanita-wanita penduduk surga. Siapa yang tidak ingin menjadi pemimpin penduduk surga, Masya Allah. Kalaupun dikabarkan kepada seseorang yang engkau besok akan menjadi
penghuni surga saja itu sudah senangnya luar biasa ya Masya Allah. Dan kita tahu ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Azza wa Jalla, sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW, mereka masih hidup, diberitahu oleh Rasulullah SAW ya Masya Allah. Apalagi ini adalah sebuah kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Fatimah adalah pemimpin para wanita surga. Ya. Maka kata Fatimah, saya pun tertawa. Ya Masya Allah, kita berdoa di pagi hari yang mulia ini teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita semuanya ya Masya Allah dengan Fatimah Zahra ya besok nanti di surga. Beliau yang akan menjadi pemimpin bagi kaum wanita ya Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Baik, kemudian di selanjutnya wafil Bukhari an Abdillahi bin Umar anna Umar hina ta'ayyamat Hafsah qala laqaitu Utsman bin Affan fa'aradtu alayya Hafsah fa'aradat alayya Hafsah faqultu in syi'ta an unkiha Hafsah bint Umar. Ya, ini ceritanya panjang sekali ya. Sa'anduru fi amri falabitu layali summa laqini faqala qad badali an la utazawiza yaumi hadha. Teman-teman, hadisnya tuh panjang sekali. Saya akan meringkas hadis ini. Jadi ceritanya begini. Dulu ketika Hafsah bintu Umar ditinggal wafat oleh Khunais, masih ingat enggak? Ya teman-teman yang biasa ikut kajian Sabtu pagi, itu kita mesti ingat ya. Ada putrinya Umar tuh ada namanya Hafsah. Nah, Hafsah ini terkenal sebagai sosok orang yang ahli ibadah. Sosok orang yang ahli melakukan saum ya di siang hari. Sawwamah, qawwamah ya. Mendapat julukan Sawwamah, qawwamah. Nah, ketika suami beliau yang bernama Khunais, masih ingat? Ya, Hafsah waktu itu punya suami yang mana beliau ketika suaminya meninggal dunia ya, maka beliau akhirnya bersedih ya. Masya Allah, siapa yang gak bersedih ditinggal wafat oleh kekasih tercintanya, oleh suaminya ya Masya Allah. Dan waktu itu Umar pun melihat rasa iba kepada diri putri beliau ya Masya Allah. Akhirnya Masya Allah Umar berangkat kepada Abu Bakar. Waktu itu menawarkan kepada Abu Bakar setelah Hafsah selesai iddahnya ya, ditinggal wafat oleh suami beliau Khunais bin Hudzafah, ya saudaranya Abdullah bin Hudzafah. Umar mengatakan kepada Abu Bakar, ya wahai Abu Bakar, ya engkau tahu bahwasanya anakku Hafsah sekarang sudah menjanda, ya ditinggal wafat oleh suaminya Khunais. Apakah engkau ingin ya menikah dengan, atau apakah engkau sudi menikahi putriku, kata Umar ya, insyaallah. Dan Abu Bakar pun tidak menjawab apa-apa ya. Abu Bakar diam ya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan akhirnya ketika tahu bahwasanya Abu Bakar tidak memberikan tanggapan apapun ya, Umar pergi ya, sedih rasanya. Ya bagaimana nggak sedih ya, subhanallah, seorang ayah yang ingin mencarikan jodoh untuk putrinya, ternyata setelah menawarkan putrinya tidak ada tanggapan ya Masya Allah. Datanglah Umar kepada Utsman bin Affan, ditawarkanlah kepada Utsman bin Affan, karena waktu itu Utsman juga teman-teman telah ditinggal wafat oleh Ruqayyah ya. Jadi kita tahu kan, masih ingat enggak, Ruqayyah kan adalah putrinya Rasulullah SAW, istrinya Utsman bin Affan. Di tahun 2 Hijriah pada waktu perang Badar ya, para kaum muslimin senang dengan kemenangan yang diperoleh oleh orang-orang beriman. Ketika itu Utsman dalam keadaan sedih karena baru ditinggal wafat oleh istri tercintanya, yaitu Ruqayyah. Maka datang Umar menawarkan putri beliau Hafsah. Waktu itu Utsman tidak langsung menjawab baik gitu ya, saya terima Hafsah, tidak. Tapi Umar ketika itu belum mau lagi untuk menikah ya, karena masih dalam keadaan bersedih, baru ditinggal wafat oleh Ruqayyah ya, subhanallah. Nah, Umar pun sedih karena memang ya sudah menawarkan kepada Abu Bakar, nggak ada tanggapan, kepada Utsman tidak mau ya. Datang Umar kepada Rasulullah SAW. Dan apa jawaban Rasulullah SAW ya, Masya Allah, ini jawaban yang sangat luar biasa. Kata beliau bahwasanya Hafsah akan dinikahi oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Dan Utsman akan mendapatkan istri yang lebih baik daripada Hafsah. Ya Masya Allah. Disitulah Umar senang, bahagia ya. Siapa di antara laki-laki yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman? Tidak lain kecuali Rasulullah SAW. Ya Masya Allah. Masya Allah ya. Dan siapa yang lebih baik daripada Ruqayyah? Yaitu Ummu Kulsum. Ya Masya Allah. Jadi dua-duanya dapat yang lebih baik ya Masya Allah. Akhirnya Utsman menikah dengan Ummu Kulsum dan Rasulullah SAW akhirnya menikahi
menikahi Hafsah, ya Masya Allah. Nah, waktu itu Abu Bakar tahu kalau Rasulullah SAW akhirnya menikah dengan Hafsah, dan Abu Bakar menemui Umar, mengatakan kepada Umar, ya Umar, ya kalau bahasa kita mungkin ya, mohon maaf, bukannya saya tidak mau ya menikahi putrimu, tapi ini syahidnya. Waktu itu saya pernah mendengar ya Rasulullah SAW menyebut-nyebut Hafsah, dan saya tidak ingin menyebarkan ya rahasia Rasulullah SAW. Nah, ini subhanallah akhlak yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau benar-benar menjaga apa yang dirahasiakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Jadi waktu itu Rasulullah SAW tuh nyebut-nyebut Hafsah di depan Abu Bakar radhiyallahu an, dan Abu Bakar tidak mau menyebarkan rahasia Rasulullah SAW sampai akhirnya terjadilah pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah. Baru kemudian beliau menyampaikan kepada Umar. Ya Masya Allah. Ya, dan Masya Allah ya teman-teman, para salafus salih seperti Abu Bakar tuh benar-benar sosok yang memang memiliki akhlak yang mulia ya, tidak mau menyebarkan rahasia yang telah diamanahkan kepada beliau. Ya Masya Allah. Baik. Nah, ini inti dari hadis yang panjang ini.